Setelah petualangan saya ke beberapa tempat wisata sembari membuat konten, akhirnya saya memutuskan untuk mendaki gunung. Ada satu hal yang membuat saya ingin naik gunung ketika saya menonton video pendakian atap negeri Pirsa Besari. Setiap menonton atap negeri, timbul rasa semangat ingin naik gunung. Untuk tema pendakian ini saya kasih judul Mulai Mendaki. Karena saya pemula dalam dunia pendakian, saya memutuskan untuk mendaki gunung yang rata-rata di bawah 2000-an mdpl. Semoga ekspedisi Mulai Mendaki ini berjalan lancar dan memberikan tontonan yang menarik. Pukul 5 pagi setelah selesai sholat subuh, saya pun mulai membereskan peralatan yang ingin dibawa untuk pendakian. Untuk pendakian kali ini, saya hanya menggunakan daypack karena saya mendaki tektok tidak menginap. Beberapa peralatan untuk mengonten saya bawa seperti kamera dan drone. Saya juga membawa baju ganti, trekking pole, dan air minum. Untuk logistik makanan, rencananya saya akan makan di warung sekitar tempat pendakian, sembari membantu usaha UMKM warga setempat. Sekarang pukul 5.30, saya prepare untuk persiapan pendakian hari ini. Rencananya saya mau mendaki di daerah Sukamakmur Bogor, yaitu Gunung Lumut. Setelah selesai membereskan peralatan yang mau dibawa, saya pun memakai sepatu bersiap untuk melakukan perjalanan. Untuk jarak tempuh dari rumah ke base camp Gunung Lumut, 81 km. Kurang lebih memakan waktu 3 jam perjalanan. Sekarang kita sudah berada di kawasan daerah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Tadi berangkat dari rumah dari Karawang sekitar pukul 6 pagi. Sampai sini kurang lebih jam 9. Total perjalanan dari Karawang menuju ke Sukamakmur kurang lebih 3 jam perjalanan. Untuk menuju ke base campnya, dari sini lumayan masih jauh. Habis ini baru kita lanjut lagi menuju base camp Puncak Lumut. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Lumut, saya menyempatkan untuk menerbangkan drone. Pemandangan yang indah, sayang sekali kalau tidak didokumentasikan. Dari kejauhan, sudah terlihat puncak Gunung Lumut yang terlihat masih jauh dan ingin saya daki hari ini.
pendaftaran di sini ya? Ya, di sini. Jalan di sini regisnya. Bayar berapa Pak? 25 Tiketnya per orang. 25 ya. Tulis nama di sini ya? Ya, bisa di sini. Alamat. Puncaknya di sebelah sana. Dari sini ya jalan lurus, ambil belok kiri, dari kiri itu naik lagi ke atas. Nanti di atas tuh ada parkiran bebatuan yang namanya Lumut. Tapi ada pelangnya kan? Apa? Ada pelangnya. Ada, udah ada arahannya. Nanti di sebelah situ ada jalan bebatuan, lurus lagi nanti di atas ambil kanan, nanti melewati pintu Limbah Halimun. Limbah Halimun itu ke atasnya lagi nanti ada pemeriksaan tiket. Nanti diarahin lagi dari pemeriksaan tiket ambil kiri. Langsung ke pintu Limbah. Ini aja. Iya. Nah, tinggal nunjukin tiket di sini aja. Nanti parkir bisa di atas juga ya? Bisa parkir di atas juga bisa. Kalau di sini cuma buat Registrasi ya? Ya, registrasi. Tapi di sini boleh juga kan kalau parkir? Di sini bisa, di atas juga bisa untuk karena kan di sini kejauhan ya untuk Iya. parkir di sini karena jalan masih jalan coran, Masih nanjak. masih menanjak ya. Nah, kalau mau parkir di sini bisa, di atas bisa. Kalau untuk di atas itu karena Sempit gak bang? jalannya Enggak, maksudnya lahan parkirnya. enggak. Di situ parkir ada 4. Malaman untuk karena ke atasnya lagi ada 1 lagi. Yang pemeriksaan tiket itu parkiran juga disediain. Nah, dari situ untuk apa ya? Jalan bebatuan karena kan posisi motor itu kan speedy. Iya. Motor beat. Nah, disarankan kalau udah motor nggak kuat, nanti ada parkiran di situ gitu. Parkir aja situ ya? Iya, gitu. Oke siap. Makasih Kang ya. Ya, sama-sama. Untuk parkir kendaraan, saya memutuskan parkir di atas karena dari base camp menuju pintu rimbanya masih jauh. Saya parkir di sini karena kondisi jalan selanjutnya tidak cocok untuk motor. Terjunnya air terjun. Di Lumut. Iya tuh. Maksudnya ini pin. Turunnya ke sini. Iya. Pas turunnya nanti ke sini. Ke sini. Iya. Dekat. Ketemu Ciper. Iya. Pas turun. Iya. Oh dia muter ya? Iya. Remnya. Jadi katanya parkir motor di sini tinggal tunggu. Oh, tapi naiknya dari sini. Iya, tetap dari Nanti turunnya di situ ya. Kita mulai trekking dari parkiran tadi menuju ke pintu masuk ke puncak Lumutnya. Jalannya lumayan menanjak bebatuan. Kita nyampe di depan base campnya Gunung Halimun Ciputrik. Dari sini masih lurus saja. Kita lewati base campnya Gunung Halimun. Ternyata dari parkiran tadi menuju pintu masuk rimbanya masih cukup jauh. Di kiri kanan jalan terdapat banyak perkebunan kopi. Di sini terdapat perkebunan kopi Arabica. Mayoritas warga di sini rata-rata mereka berkebun kopi. Kang, di sini tempat Pemeriksaan tiket. pemeriksaan tiket lagi ya. Iya. Jadi kita ke sono. Nanti kita ke sono, kita di sono ada Abadri.
Oke, siap. Berarti yang biasa setiap hari standby. Dari pemeriksaan tiket di sini ya? Ya di sini. Ya, selamat siang Bapak. Saya sebagai petugas pemeriksaan tiket yang masuk ke Puncak Lumut. Basecamp pertama berarti pembayaran tiket di bawah, ini berarti di pemeriksaan tiket yang kedua. Yang kedua ya? Ya, kedua di atasnya lagi bisa ada pintu rimba, cuman nggak ada pengecekan. Oh, Di atasnya lagi cuma ada orang kerja yang ngasih tahu jalan, yang nunjukin jalan di atas. Oke, siap. Minimal hari weekend kayak gini berarti 8 orang yang jaga. 8 orang yang jaga ya? Iya, yang jaga. Oke. Ini berarti 2 orang yang jaga ya di sini ya. Dari sini kira-kira berapa menit lagi ke pintu ini? dari sini ke pintu rimba paling 150 meter ya, kurang lebih 10 menitan. 10 menitan ya? Ya. Itu udah deket ya? Dari pintu rimba ke atas kurang lebih 2 kilo. 2 kilo dari Pintu rimba pintu rimba sampai puncak? ya sampai puncak. 2 kilo. Oke. Sama kalau misalnya perjalanan itu ya sekitar 1 jam lebih atau 1 jam lebih ya? Atau 2 jam ya? Oke. Ini Kang tiketnya Kang? ya udah. Dari tempat pemeriksaan tiket registrasi tadi, kira-kira 100 meter lagi ke pintu rimbanya. Dari pintu rimba, puncak Lumutnya tidak terlihat karena letaknya berada di belakang punggungan gunung ini. Ini adalah Kevin, salah satu petugas pengelola pendakian Puncak Lumut. Dia orang yang paling berjasa dalam pendakian saya kali ini. Kang, ini berarti pintu masuknya ya? Ya ini pintu masuknya, pintu limba. Dari sini mulai langsung trek. Trek masuk pintu rimbanya dari sini mulainya berarti ya? Dari sini. Pendakiannya ya? Terus sekarang kita udah sampai di pintu rimba Puncak Lumut. Awal perkenalan dengan Kevin di basecamp tempat registrasi tadi. Kevin lah yang membantu menjelaskan detail mengenai pendakian Puncak Lumut. Hal yang tidak saya duga, Kevin mau membantu pengambilan video dokumentasi pendakian saya. Terima kasih sekali Kevin karena sudah mau membantu saya. Jadi Halimun, Pakuan, Ciputri, sama Lumut itu satu arah. satu ini ya? Satu arah. Bertemu dengan orang baik seperti Kevin yang mau membantu saya dengan sukarela adalah hal yang patut saya syukuri. Apalagi saya pendaki pemula yang belum banyak tahu tentang trek pendakian. Nanti lintasnya ke situ, ke area Ciberem. Gak ada teman naik duluan. Iya, Oh, pergi situ lalu. kepapasan. Kayaknya jarang lewat sini turun juga ya. Karena dilintasin ke arah sana. Nah, gak ketemu berarti. Gitu. Kalau posisi masih pagi. Tapi kalau udah sore, cuacanya udah agak memendung, area sana tuh ditutup jalur Jadi sini. kita kesini sini. Iya, biar sini. Nanti juga arah sana ada yang ngawal juga kok, ada akamsi. Kesini nanti sore ada akamsi juga gitu. Sudah. Dari sini, jalur mulai menanjak sampai ke puncak. Sedikit sekali ada yang landai. Di jalur pendakian Puncak Lumut ini, jalur turunnya ada jalur lintas namanya. Nanti turunnya saya tidak lewat sini lagi. Saya memutuskan untuk lewat jalur lintas. Info dari Kevin, di jalur lintas ada bonusnya. Terdapat rawa Puncak Lumut
dan ada 2 air terjun. Sungguh pendakian yang mengesankan sekali. Menurut saya, walaupun pendakian Puncak Lubut masih di bawah 2000 mdpl, tapi jalur pendakiannya sungguh sangat menantang. Sekarang kita udah di ketinggian berapa sih? Ada 1000 nggak sih? Kalau di sini ya, udah di ketinggian 1000 mdpl. Di bawah sana itu ada itu ya, Danau Cangkuang ya. Itu tempat orang ngecamp juga kan ya? Iya. Tuh view-nya bagus banget. Di bagian jalur yang ini dibikin anak tangga karena kondisi treknya cukup terjal dan dikasih tali webbing untuk memudahkan para pendaki. Salah satu hal yang menyenangkan di jalur pendakian yaitu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Menjadi teman ngobrol yang asik dan berbagi makanan, saling support satu sama lain. Dahsyat. Gimana? Kang gimana Kang di sini Kang? Masya Allah. Barakallah. Lumayan. Capek Saya ya? baru perdana lagi. Naik gunung. 2016. Ini udah hampir 10 tahun ya baru lagi. Naik lagi ya. Alhamdulillah kemarin. Ketemu orang-orang baik. Sama Kang Kevin Muhammad. Belum punya Puncak Lubut. Saya gunung. Lewat aja tuh, nggak apa-apa tuh. Lewat aja nggak apa-apa. Iya. Lewat ya. Jangan rugi, tapi nggak ada kopi. Nggak ada bukti. Udah mas-masan makan roti. Bisa roti pakai kopi. Sambil Ada pot kopi. tunjukin treknya mana di belakang tuh. Ya itu treknya di belakang ya. Aduh, kita sekarang sampai di pos 1 Puncak Lubut. Ini pos 1 nggak ada namanya Kang? Nggak ada, itu aja. Nggak dikasih nama ya pos 1-nya ya? Nanti ada namanya di pos 2. Berarti dari sini pos 2 ya? Dari sini dari pos 1 ke atas Batu Belah dulu, dari Batu Belah langsung pos 2. Pos 2 ya. Dari pos 2 baru Puncak Bayangan. Puncak Bayangan. Baru Dari- Puncak Lubut. Iya. Tapi perjalanan kita masih jauh dan ini baru pos 1. Berarti tadi dari bawah pintu rimba sampai pos 1 itu kurang lebih 1 jamannya. 30 menit. 1 jam perjalanan gitu. Iya. Soalnya kita sembari ngonten ya. Sambil ngonten. Lumayan lama sih perjalanannya. Iya. Itu kita dibantu sama pengelola sini, Mas Kevin, yang bantu kita buat dokumentasi video. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Bukit Belah ya, Batu Belah. Batu Belah. Oke. Disinilah pendakian saya benar-benar mulai diuji. Di jalur yang menanjak tanpa ada yang landai. Napas ngos-ngosan sama kaki mulai terasa sakit. Di sini suhunya mulai terasa dingin karena sudah berada di ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Di sepanjang jalurnya disediakan tali webbing
untuk memudahkan para pendaki. Karena treknya benar-benar menanjak sekali, tapi suasana hutannya masih berasa sekali. Hal inilah yang paling saya nantikan ketika melakukan pendakian ke gunung. Melihat pepohonan yang besar, beserta lumut yang menghiasi di pepohonan. Terasa sekali bahwa alam ini masih asri. Episode pertama mulai mendaki saya kali ini sungguh mengesankan. Jalur pendakian seperti inilah yang saya inginkan. Suasana alam yang masih sangat kental dengan trek yang sangat menantang. Kita sudah sampai di Batu Belah ya. Ini kenapa dibilang Batu Belah? Ini dibilang Batunya batunya berbelah. itu dari alamnya sendiri atau manusia? Alam sendiri. Alam sendiri. Habis dari sini kemana Bang? Pos 2? Habis dari sini langsung naik tangga, 2 tangga. Oh, ada tanjakan lagi. Iya, itu tangganya nanti langsung ke pos 2. Langsung ke pos 2. Iya. Sekarang kita mau lanjut lagi menuju pos 2. Di sini kita mau naik tangga dulu. Ada 2 tangga ya? Ya. Oke. Dari Batu Belah, treknya sangat menanjak. Di sini treknya dibikin anak tangga untuk memudahkan para pendaki melewati tanjakan Batu Belah. Sebelum lanjut menuju pos 2, saya dan Kevin berinisiatif untuk menerbangkan drone. Menurut Kevin, dari sini cocok untuk menerbangkan drone, supaya kita bisa melihat puncak lumut dari kejauhan. Dari sini kelihatan puncak lumut, ternyata masih jauh. Tapi dapat saya pastikan bahwa untuk ke puncak treknya masih banyak yang menanjak. Oke, Bang Kevin. Ya. Kenapa dibilang puncak lumut? Karena di pepohonannya itu banyak lumut-lumutnya di sekeliling Pohon. Iya, di sekeliling pohonnya itu banyak lumutnya.
Kita dibilang puncak lumut ya. Iya. Kalau Di sini itu udah terus turun. Karena kalau musim hujan itu di sini posisinya lembab banget gitu. Kalau musim penghujan kondisinya lembab ya. Lembab. Makanya banyak lumut di pepohonannya ya. Iya, di sekeliling. Maka dibilang puncak lumut. Ini mulai pembukaan dari tanggal berapa sih? Tanggal 8. Tanggal 8 kemarin bulan Juli ini. Iya. Berarti belum sampai sebulan ya? Sebulan. 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 Sekarang kita berada di pos 2, namanya Tanjakan Naga Puspa, puncak lumut. Ini kenapa dikasih nama Tanjakan Naga Puspa? Karena di sini kan tanjakannya terlalu terjal, terus banyak pohon puspanya. Oh, banyak pohon puspanya. Iya, banyak pohon Makanya puspa. nama Naga Puspa ya. Iya. Oke. Setelah dari pos 2, sekarang saya lanjut lagi. Trek setelah pos 2 namanya Tanjakan Naga Puspa. Info dari Kevin, di tanjakan ini terdapat banyak pohon puspa, tapi treknya sangat menanjak sekali. Dari pos 2, tujuan kita menuju Puncak Bayangan. Tapi treknya lumayan panjang dan cukup terjal. Hal yang saya suka dari trek pendakian ini, sepanjang jalur cukup bersih. Jarang sekali kita menemukan sampah. Mungkin jalur pendakian ini masih baru. Semoga ke depan tetap terjaga kebersihannya. Selaku pegiat alam, kita wajib peduli dengan ekosistem alam dan pemeliharaannya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kelestarian alam? Jangan sampai kita yang mengaku pegiat alam, tapi kita sendiri yang mencemarinya. Oke, sekarang kita udah sampai di Puncak Bayangan sebelum mencapai Puncak Lumutnya. Sekitar 2 trek lagi. 2 trek lagi? Iya, 2 trek Baru lagi. nyampe Puncak Lumutnya. Baru nyampe. Kira-kira berapa menit lagi, Kak? Sekitar 10 menit atau 5 menit tergantung kita jalan. Tergantung perjalanannya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Ya, siapa namanya? Iwan Alkodri. Oke. Gimana di puncak? Kesannya Mantap. Kesan-kesannya. Treknya mantul. Oke. mantap ya? Treknya ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa lumut. Jangan lupa mengikuti. Oke, siap. Iwan Alkodri ini channelnya apa? Ini channelnya apa, Bang? Mantap bang. Jejak Talo, Bang. Hah? Jejak Talo. Jejak Tonton ya. Siap. Iwan Alkodri bang. Siap. Ini tanjakan terakhir sebelum saya berada di puncak. Tapi treknya sangat licin dan terjal. Sini.
Oke, tadi kita dari Puncak Bayangan, terus naik lagi ke atas. Ya. Habis itu kita udah nyampe puncak sebenarnya ini. Ini tuh tinggal landainya. Ya. Nanti kita arah ke sana. Menuju platnya ya. Ya, plakat. Plakatnya ya. Ya, plakatnya. Sebelah sana. Tapi ini udah nggak ada naik lagi. Udah Kita landai. tinggal jalan ke sana. Sekitar Soalnya udah landai. sekitar 1 menit lagi. Sekitar 1 menitan ya. Oke. Sekarang kita udah sampai puncak. Untuk plakatnya itu yang merah-merah ini ada foto-foto itu di plakatnya puncak lumut. Nanti kita mau ke sana. Oke, sekarang kita udah di Puncak Lumut, salah satu puncak tertinggi di Sukamakmur, Bogor Timur ya. Kesannya apa, Bu? Apanya? Kesan-kesannya buat di ini. Bagus. Mantap, treknya oke. Oke. Tanjakannya agak lumayan ya, cuman Lumayan. Oke. treknya masih seru banget. Ya, Landai kok landai. landai ya. Landai banget atas ini. Cocok buat pemula. Ya. Terus suasananya adem, sampahnya bersih. View-nya bagus, Oke, makasih Kak. Jadi di sini itu Iya sama. di Puncak Lumut itu ada 2 plakat. Ya. Yang pertama tadi itu tutup sakitnya. Bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Oh, situ Kemudian ada ketinggiannya. Kalau ketinggian itu 1.999 meter. Oh iya. Pakai salah satu puncak tertinggi di Sukamakmur. Terus enaknya di sini karena plakatnya ada 2, jadi nggak rebutan untuk berfoto. Jadi kalau nggak dapat foto yang di sebelah sana, jadi bisa foto yang di sini. Pada saat lagi di puncak, saya berkesempatan bertemu dengan pemilik atau ketua pengelola pendakian Puncak Lumut. Namanya Pak Nurdin. Saya pun banyak bertanya tentang Puncak Lumut. Mulai dari pembukaan jalur pendakian, masalah fasilitas, dan pemeliharaannya. Banyak informasi yang saya dapatkan dari Pak Nurdin mengenai sejarah pembukaan pendakian Puncak Lumut. Beda gunung. Dari sini lurus turun tadi. Lurus turun naik Naik. gitu. Tapi Kalau arah jalur pendakian pertamanya berarti dari sini juga. ya dari sini juga. Dimulai dari itu juga. Nanti kalau ini mah ke depannya kalau misalnya hujan atau apa bikin fungsi ke bawah itu bikin lagi
yang ada Iya, nantinya iya, tuh. langsung ke lurusnya ke batu belah yang sana gitu. Tuh, jadi arahnya dialihkan sini. Kalian ke sini ya. Oke, tadi setelah kita wawancara sama pihak pengelola, sekarang kita mau turun lewat jalur lintas menuju ke tempat registrasi tadi ke base camp. Untuk jalurnya, sekarang kita menurun jalur pintas ini, jadi tidak menanjak lagi, kita tinggal turun. Nanti ada beberapa bonus info dari pihak pengelola tadi, ada bonus air terjun. Nanti kita mau lanjut ke bawah. Nah, ini treknya, kita ke bawah. Sekarang sampai di rawa puncak Lumut ya. Jalur ini lumayan sepi. Ini jalur lintas ya. Nah, lewat sini sedikit lebih rame yang lewat jalur naik tadi. Curug Panganten, puncak Lumut. Jadi arahnya ke sana. Tapi karena waktu kita udah sore, ke curugnya lain kali aja. Sekarang kita mau lanjut lagi perjalanan. Jalurnya terjauh banget yang ini. Hati-hati, jangan sampai jatuh deh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jalurnya lumayan yang ini ya. Itu masih di pegunungan di bukit. Ternyata jalur pintas lumayan menguras tenaga. Panjang banget tanjakannya. Episode pertama mulai mendaki, banyak hal yang mengesankan. Bertemu orang-orang baik di jalur pendakian, banyak hal yang tak diduga terjadi. Dan jalur pendakiannya yang mengesankan, baik itu jalur naik maupun jalur turun, yang mempunyai kesulitannya masing-masing. Sekarang kita udah dekat sama tempat penitipan motor, itu di bawah. Kita turun lagi dari sini ke bawah, di sana tempat penitipan motor. Istirahat sejenak sini, habis itu baru lanjut jalan. Mulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Sesuatu yang baru adalah awal dari petualangan baru. Jangan takut memulai, karena setiap awal membawa harapan. Memulai sesuatu yang baru adalah keberanian untuk berubah. Awal yang baru membawa kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mulai mendaki, mulai menaklukkan diri sendiri. Langkah pertama di gunung adalah langkah menuju puncak kesuksesan. Mendaki dimulai dari kaki gunung, tapi tujuannya adalah puncak hati. Mulai mendaki, biarkan semangat membawa kamu ke puncak. Pendakian dimulai dengan satu langkah menuju kebebasan di puncak.